kita bertemu lagi di minggu ke-7. Kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel probability dan juga non-probability sampling. Ada 3 outline yang akan kita bahas. Yang pertama, teknik pengambilan sampel. Yang kedua, probability sampling. Dan yang ketiga, non-probability sampling. Kita bahas dulu untuk pendahuluannya. Sampling adalah proses dalam menyeleksi sampel untuk menyediakan deskripsi yang cukup dan menguatkan inferensi dari suatu populasi. Nah, unsur-unsur sampling ada populasi, sampel, random, representatif, generalisasi, parameter, dan statistik. Nah, ini untuk ilustrasi populasi dan juga sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi. Konsep dasar populasi kumpulan secara keseluruhan dari observasi yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dan akan diteliti. Populasi target didefinisikan elemen adalah responden atau sumber informasi. Unit sampling adalah unit dasar berisi elemen populasi yang akan diambil sampelnya. Kerangka sampling adalah sebuah daftar atau himpunan dari unit sampel dalam populasi yang digunakan untuk menyeleksi sampel tersebut. Proses sampling yang pertama, definisikan sampel, lalu tentukan sampling frame, pilih teknik sampling, kemudian tentukan ukuran sampel dan tentukan proses samplingnya. Inti dari teknik sampling adalah menentukan ukuran sampel atau N kecil. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya populasi, keragaman populasi, tingkat ketelitian, dan rencana analisis. Ini sebagai bahan diskusi. Contoh, suatu survei dilakukan dengan tujuan mengetahui rata-rata pengeluaran mahasiswa. Contoh kedua, suatu survei bertujuan untuk memperkirakan pengeluaran rumah tangga nelayan di desa X. Lalu definisikan populasi dan populasi target, kerangka sampel, unit sampling, unit observasi, karakteristik yang akan diukur, dan parameter yang diestimasi. Nah, jenis sampling ada SRS atau simple random sampling, lalu systematic sampling, stratified sampling, dan juga cluster sampling, itu probability sampling. Lalu yang non probability ada convenience atau accidental sampling, lalu purposive sampling, quota sampling, snowball sampling, dan wildlife sampling. Saya akan membahas mengenai masing-masing sampling tersebut. Nah, yang pertama, probability sampling. Sampel yang representatif didapatkan dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang terpilih yang sama. Nah, probability sampel lebih akurat daripada non-probability sampling. Nah, ini yang pertama SRS atau simple random sampling. Pengambilan sampel ukuran N dari populasi N dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel atau sampel tanpa pengembalian. SRS atau sampling acak sederhana merupakan dasar dari metode sampling yang lain. Cara menentukan sampelnya menggunakan tabel acak, melempar dadu atau undian, paket program statistik, dan lain-lain. Metode SRS baik digunakan jika karakteristik anggota populasi identik, lalu sampling frame diketahui, mudah dikerjakan, dan sampel tersebar atau biaya besar. Contoh, penelitian dilakukan pada mahasiswa S1 TSD. Tujuannya dalam mengetahui proporsi mahasiswa yang membawa sepeda motor saat kuliah. Peneliti memiliki sampling frame dari mahasiswa S1 TSD angkatan 2021 di mana setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Lalu, responden terpilih akan disurvei terkait apakah mereka menggunakan sepeda motor saat ke kampus. Nah, sehingga dapat diperkirakan kapasitas tempat parkir Prodi Teknologi Sains Data atau TSD, sehingga dapat menampung semua sepeda motor yang digunakan oleh mahasiswa. Nah, contoh kedua, skema SRS. Nah, ini kita boleh mengambil secara acak asalkan tahu unit samplingnya. Begitu. Ya. Ini periode antara anggota populasi yang terpilih menjadi sampel bersifat random atau tidak memiliki pola tertentu. Intinya, sampling digunakan untuk mengestimasi populasi. Ini dalam SRS, nilai yang perlu diestimasi ada rata-rata, total, proporsi. Ini bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di luar kelas. Kelebihan dan kekurangan SRS. Kelebihannya sederhana dan kesalahan sampling mudah dihitung, tapi di sisi lain perlu sampling frame yang lengkap. Sampel yang terambil tidak selalu memberikan representasi populasi yang baik dan penggunaan kurang tepat apabila saat populasi sampel berjumlah banyak. Lalu yang kedua, systematic sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara sistematik, memulai dari titik yang dipilih secara random pada sampling frame sebagai sampel pertama. Kemudian sampel berikutnya terpilih pada interval yang sama dengan kelipatan K. Nah, ini ya, kelipatan ke K. Jadi misalnya di sini 2, selisih 2 observasi 5, selisih 2 observasi lagi 8, dan seterusnya.
Jadi K-nya bisa kita katakan 3. Nah, jenis ini lebih efisien daripada SRS sebelumnya, lalu populasi homogen dan membutuhkan sampling frame, itu yang kita perlukan. Nah, ini ada contoh, nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Ini juga ada rata-rata total dan juga proporsi. Kelebihannya dari systematic sampling sederhana dan kesalahan sampling mudah dihitung. Kekurangannya perlu data unit secara lengkap, lalu hanya dapat digunakan jika populasinya merupakan populasi periodik ya, seperti tadi contohnya K sama dengan 3 atau yang lain boleh. Artinya kejadian yang sama terjadi secara periodik. Lalu stratified sampling ini kita membagi populasi berdasarkan karakteristik tertentu menjadi beberapa subkelompok yang homogen atau strata, lalu elemen dalam masing-masing strata bersifat homogen tetapi antar strata heterogen. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel dari masing-masing strata sesuai dengan proporsi pada masing-masing strata. Nah, ini ilustrasinya di mana di dalam strata itu homogen dan antar strata dia adalah heterogen. Dasar pembentukan stratified sampling yaitu 1. Unit sampling itu sendiri, lalu variabel wilayah administrasi, variabel letak geografis, variabel lain kayak seperti kepadatan penduduk, lapangan usaha, lalu untuk perusahaan bisa besar, sedang, kecil, dan untuk sekolah bisa negeri, swasta, dan lain sebagainya. Alasan pemilihan metode ini, stratifikasi dapat menghasilkan suatu batas kekeliruan taksiran yang kecil. Lalu biaya per pengamatan dalam survei dapat ditekan dengan pengelompokan elemen populasi ke dalam strata, lalu taksiran dari parameter dari populasi dimungkinkan untuk setiap kelompok yang dinyatakan dalam strata. Ini contohnya, ini untuk penghitungan rata-rata total dan juga proporsi. Lalu cluster sampling. Unit observasi dikumpulkan dalam unit sampel yang lebih besar atau disebut cluster. Digunakan bila populasi dapat dibagi dalam kelompok dan karakteristik yang dipelajari ada dalam setiap kelompok. Tiap individu terpilih akan diambil sebagai sampel. Dapat dilakukan ketika penelitian kekurangan sampling frame yang baik, sehingga tidak memerlukan sampling frame untuk metode cluster sampling. Biaya yang digunakan untuk menjangkau elemen sangat tinggi. Contohnya, nah ini kita ambilnya berdasarkan kelompok ya, yang kuning-kuning ini kita ambil berdasarkan kelompok. Ini contoh dari K-stage sampling dari kita klasterkan berdasarkan misalkan provinsi, lalu kabupaten kota, lalu kecamatan, dan seterusnya. Ini penghitungan rata-rata, total, dan juga proporsi. Lalu yang terakhir kita bahas mengenai non-probability sampling ya. Dalam sampel non-probabilitas, individu dipilih berdasarkan kriteria non-acak dan tidak setiap individu memiliki peluang untuk disertakan. Lalu jenis sampel ini lebih mudah dan lebih murah untuk diakses, tetapi memiliki resiko bias pengambilan sampel yang lebih tinggi. Lalu teknik pengambilan ini sering digunakan dalam penelitian eksplorasi dan kualitatif. Yang pertama, convenient sampling. Nah, jadi siapapun yang kita ketemui bisa dijadikan sebagai observasi. Nah, sampel diambil berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Nah, sampel terpilih karena berada pada waktu dan tempat yang tepat. Kelebihannya mudah, murah, cepat, pengumpulan data dengan cepat, tidak mahal, mudah, biaya murah, sampel tersedia, lebih sedikit aturan. Kekurangannya hasilnya tidak dapat diandalkan karena tidak ada cara untuk mengetahui apakah sampel yang sudah mewakili populasi. Lalu tidak dapat digunakan bila populasi tidak dapat didefinisikan. Ini untuk purposive sampling, jadi berdasarkan purpose atau judgmental ya. Judgment sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan ini digunakan untuk berbagai alasan. Secara umum tujuan pengambilan adalah sengaja memilih unit. Lalu hal ini sering dilakukan ketika populasi yang diteliti sangat kecil atau karakteristik unit yang diinginkan sangat jarang. Ini kelebihan dan kekurangannya. Lalu kuota sampling sesuai dengan kuota. Pengambilan sampel didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel non-probability di mana peneliti membuat sampel yang melibatkan individu yang mewakili suatu populasi. Nah, peneliti memilih berdasarkan sifat atau kualitas tertentu. Ini kelebihan dan kekurangannya. Lalu snowball sampling. Nah, ini snowball ya, pengambilan didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Nah, subjek memberikan
yang ada memberikan rujukan atau merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Ini kelebihan dan juga kekurangannya. Lalu wet sampling adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi yang sifatnya senantiasa bergerak atau berpindah-pindah tempat. Nah, ini ya. Lalu bagaimana cara menentukan teknik sampling yang baik? Yang pertama, cara tujuan penelitian, identifikasi teknik pengambilan sampel, uji setiap metode, pilih metode yang sesuai. Ini definisi dasar peluang penelitian, hasil, dan metode, baik probability maupun non-probability. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.